Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan sharing ya, akan berbagi tentang sebuah bahasan yang cukup menarik, khususnya bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang bekerja di bidang pelatihan atau di bidang training ya, baik itu di training pemerintahan, training swasta, BUMN, dimanapun, pokoknya yang berhubungan dengan dunia training. Insya Allah ini akan menarik untuk kita kaji ya. Nah, jadi yang akan kita bahas untuk di video kali ini adalah tentang rubrik. Wow, 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 wow. That's good. You're darn right, that's good. Oke, rubrik. Apa itu rubrik? Rubrik ini adalah sebuah instrumen untuk menilai ya teman-teman ya. Saya akan berangkat dari sebuah kasus waktu kita sekolah dulu mungkin ya. Biasanya gini, setiap akhir semester itu kita kan akan melakukan ujian akhir semester atau UAS. Nah kalau zaman saya dulu namanya ujian catur wulan ya. Berarti kan ketahuan umur saya berapa. Oh, oke. Kalau di anak-anak sekarang namanya UAS, ujian akhir semester. Nah, nanti di sana kita akan melakukan ujian untuk berbagai mata pelajaran. Nah, umumnya untuk mata pelajaran IPA misalkan, untuk fisika, kimia, maka yang bentuk ujiannya itu adalah dengan ujian tertulis ya. Dengan ujian tertulis karena memang yang akan dinilai adalah kemampuan kognitif atau seberapa paham siswa itu mengerti dengan materi-materi tersebut gitu. Begitu juga dengan pelajaran-pelajaran lain, misalkan pelajaran matematika, tentu saja tes tertulis begitu kan. Pelajaran sejarah, pelajaran PPKN, pelajaran lainnya. Nah, tetapi bagaimana dengan pelajaran seperti pelajaran olahraga misalkan? Memang sih di beberapa di pengalaman kita dulu ketika ujian akhir semester itu pelajaran olahraga juga ada tes tertulisnya, memang betul. Tapi sebetulnya kalau kita pikirkan lagi secara filosofisnya gitu ya, kita pikirkan lagi secara mendalam, apa sih sebetulnya yang kita mau dari siswa yang belajar pelajaran olahraga? Nah, tentu saja misalkan ada sebuah SSB gitu ya, sekolah sepak bola, yang kita harapkan dari dari anggota SSB itu bukan kemampuan dia dalam menjelaskan sepak bola kan, bukan kan, tetapi bagaimana kemampuan dia ketika bermain bola. Paham ya? Jadi yang dites itu adalah performance, atau dalam bahasa Indonesia performance itu didefinisikan kinerja gitu ya, tapi kita sebut performance saja lah ya supaya lebih enak kita diskusi. Yang dites itulah performance-nya kalau dalam pelajaran olahraga begitu. Nah kemudian dalam pelajaran atau seni rupa ada sebuah tempat les gitu ya, les melukis atau les mematung gitu. Nah maka ujian untuk menguji orang tersebut seberapa kompeten dia di bidang seni rupa tersebut, maka yang lebih tepat, walaupun ada ujian tertulisnya ya saya tahu ya, maksudnya itu juga perlu untuk diujikan gitu ya. Kita ingin melihat kemampuan kognitif seseorang dalam hal seni rupa. Tapi tentu saja yang utamanya itu bukan bagaimana dia bisa menjelaskan tentang teori-teori mematung, bagaimana tentang teori-teori melukis, kan bukan. Tapi yang ingin kita lihat hasil akhirnya adalah kita ingin lihat seberapa indah karya akhirnya, seberapa indah lukisannya, seberapa indah patungnya gitu ya. How about this one? I call it bold and bright. Jadi tadi ada contoh, yang pertama adalah dalam dunia olahraga, kemudian yang kedua dalam hal kesenian gitu. Nah kemudian contoh terakhir dalam hal misalnya pelajaran bernyanyi atau bermain musik. Nah tentu saja yang diujikan di akhir itu bukan teori-teori tentang apa itu alto gitu ya, apa itu tenor, apa itu oktav, apa itu, ya memang itu juga harus dikuasai. Tapi yang paling akhir akan diujikan itu adalah kemampuan dia dalam bermain musik ya. Jadi sampai di sini teman-teman, saya rasa contohnya
jelas ya, yang akan diujikan itu bukan teorinya, tapi langsung prakteknya. Nah, kalau dalam ujian-ujian tertulis, yang sebetulnya ingin kita ukur itu adalah kemampuan kognitifnya, maka kita tes dengan tes tertulis. Bentuknya pilihan ganda, esai, atau disuruh membuat karya tulis bahkan ya, membuat makalah. Nah, tetapi ada kalanya dalam beberapa pembelajaran ada yang hasil akhirnya itu tujuannya itu bukan untuk semata-mata dia paham secara teori, tetapi dia bisa praktek gitu. Seperti tadi, dalam hal olahraga, kemudian dalam hal kesenian, seperti itu ya, dalam hal bernyanyi, membuat karya seni, dan lain sebagainya. Maka yang akan kita uji, yang akan kita ukur adalah performance-nya atau kinerjanya. Nah, kalau untuk mengukur kemampuan kognitif tadi, alatnya, instrumennya adalah dengan menggunakan instrumen tes gitu ya, tes tertulis, baik pilihan ganda ataupun esai. Nah, maka untuk melihat kinerja seseorang atau performance seseorang, itu ada instrumen khususnya. Instrumen yang digunakan itu kita sebut sebagai rubrik, ya. Jadi ya tentu saja setiap tujuan itu membutuhkan tujuan yang berbeda, membutuhkan instrumen yang berbeda. Seperti misalkan kita ingin mengukur panjang, kita butuhnya meteran. Kita mengukur berat, maka butuhnya adalah timbangan. Kita akan mengukur suhu, maka termometer. Begitu juga dalam hal menilai kompetensi, gitu ya. Ketika kita ingin melihat kemampuan kognitifnya, maka bisa dengan tes. Nah, tapi ketika kita ingin melihat kemampuan kemampuan kinerjanya atau performance-nya, maka yang kita butuhkan adalah alat tadi ya, seperti penggaris, alat timbangan dan sebagainya. Yang kita butuhkan adalah alat atau instrumen berupa rubrik. Oke, jelas ya.